Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sebenarnya saya sangat tidak pantas untuk ilqa al-kalimah di depan para habaib, para ulama, karena wa malana illa abdun makmur, karena ini perintah daripada Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Attas sahibul haul. Saya tidak bisa menolaknya. Oleh karenanya saya di sini hanya imtithalul amr, hanya menjalankan perintah. Semoga dengan sababiyah menjalankan perintah ini Allah Ta'ala ridha, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga ridha, dan juga memberikan syafaat, memandang pandangan rahmat, pandangan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Karena al-afu, saya datang ke sini bukan karena apa-apa. Saya karena kemarin alhamdulillah sudah ketemu sama beliau, dan beliau mengampirkan karena waktu kemarin itu saya belum sempat mampir karena waktunya sangat deras, dan saya insya Allah pokoknya suatu saat atau kan saya insya Allah akan nyampe ke sini. Dan sebagai untuk menepati janji saya, meskipun saya nggak mau mengucapkan janji, tapi di hati saya pokoknya insya Allah kalau sama Al-Habib Al-Hamad, karena beliau juga termasuk daripada keturunan daripada dzurriyyah junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu yang dibanggakan Rasulullah, tidak ada sesuatu yang lebih indah bagi Rasulullah, tidak ada sesuatu yang lebih berharga bagi Rasulullah SAW dari umatnya, kecuali umatnya menghormati, memuliakan, mengagungkan keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berangkat dari situ, saya alhamdulillah bersama ini sebagian daripada santri saya ajak ke sini untuk mengambil keberkahan dari beliau, untuk mengambil keberkahan dan syafaat dari junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah pada saat ini kita juga telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita mendapatkan kenikmatan, mendapatkan anugerah, mendapatkan kehormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul dengan cucu-cucu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dzurriyyahnya, keluarga junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih bukan hanya sekedar kumpul sama beliau, tapi kumpul kita di sini dalam rangka thalabul ilm, dalam rangka kumpul dengan ahlul khair. Insya Allah semua niat kita, hajat-hajat kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena di dunia ini tidak ada tempat yang lebih mulia, tidak ada tempat yang lebih terhormat, tidak ada tempat yang lebih agung indallahi Subhanahu wa Ta'ala, kecuali tempat tersebut disebut nama Allah, disebut nama Rasulullah, disebutkan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang kita kumpul di antara fadail, kumpul dengan para ulama, kumpul dengan para habaib, kumpul dengan ahli ilm, kumpul dengan para kiai, kumpul dengan orang-orang soleh. Insya Allah hati kita, semua keluarga kita, saudara-saudara kita juga akan mendapatkan bagian dari keberkahan, dari kesolehan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada beliau-beliau. Amin Allahumma amin Allahumma. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah memberikan bisyarah yang luar biasa bagi orang-orang yang mau menghadiri majelis ilm, bagi orang yang mau berkumpul dengan orang ahli ilm, bagi orang yang mau mengkaji ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bisyarahnya, di antara kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya yaitu dalam satu riwayat, innal alim la yastaghfiru man fis samawati wa man fil ard. Sesungguhnya orang alim atau orang yang cinta dengan orang alim, atau orang yang mendengarkan kalamnya orang alim, atau dia
cinta, senang dengan orang alim, maka akan mendapatkan beberapa fadilah, akan mendapatkan beberapa keutamaan. Di antaranya yaitu Allah Subhanahu wa taala akan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut, karena permintaan semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Semua malaikat Allah, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit, yaitu para malaikat, semuanya memintakan ampun. Semuanya memintakan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, atas dosa-dosa yang kita berbuat. Mungkin kalau kita yang istighfar, kalau kita yang minta maaf, itu membutuhkan proses yang sangat banyak, proses yang sangat lama. Di antaranya, kalau kita ingin dosa-dosa kita diampuni sama Allah, kalau kita ingin kesalahan-kesalahan kita dimaafkan oleh Allah, di antaranya kita harus membersihkan hati kita, harus mengeluarkan sesuatu makanan-makanan yang haram. Jangan sampai makanan-makanan yang haram masuk ke dalam perut kita. Baru doa kita akan diampuni sama Allah Ta'ala, baru istighfar kita akan diterima Allah Subhanahu wa taala, baru tobat kita akan diampuni oleh Allah, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita yang minta. Mungkin kalau istighfar 1000 kali, mungkin baru didengar yang 2 kali atau 3 kali. Tapi kalau yang memintakan malaikat, kalau yang istighfar, yang memintakan ampun itu adalah malaikat, insya Allah 1 malaikat saja langsung dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Gina beten. Kalau malaikat, insya Allah, ya Rabb, ini si fulan banyak dosanya, si fulan banyak kesalahannya, tolong maafkan, maka maafkan dia ya Rabb. Insya Allah Allah Ta'ala langsung memaafkannya, langsung mengampuni dosa-dosa kita. Amin. 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 Malaikat yang minta, ya ini makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, minal muqarrabin. Ya ini makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diterima dan akan dikabulkan permintaannya. Amin. Amin ya rabbal. Ini malaikat-malaikat akan memintakan maaf, memintakan ampun kepada setiap orang yang berilmu, orang yang bersama orang yang berilmu, orang yang mengkaji ilmu, orang yang cinta dengan orang ahli ilmu. Dan kabar yang lain, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huduru majlis ilmin khairun min salati alfi rak'ah. Menghadiri majlis ilmu, nih bapak-bapak, mas-mas, adik-adik, nih dari rumah kita niatkan ke sini untuk mencari ilmu, niat untuk bergabung, berkumpul dengan ahli ilmu, niat bergabung dengan orang-orang soleh. Ini hadirnya tok jenengan dari rumah sampai sini, hadirnya tok, duduk tidak sampai 5 menit, itu sudah khairun min solati alfi rak'ah. Lebih baik, lebih mulia, lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Ini kalau di luar Ramadan. Kalau di bulan Ramadan, setiap ibadah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau fardu itu akan dilipatkan 70 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih. Disesuaikan dengan keikhlasannya. Lebih ikhlas, lebih banyak lipat gandanya. Berarti kalau 1000 rakaat ini di luar Ramadan, kalau dalam Ramadan tinggal ngalikan aja. Yang ahli hitung aja. Ini kalau urusan pahala, urusan ganjaran, insya Allah gak ada bandingannya dengan orang-orang ahli ilm, dengan orang-orang yang mencintai ahli ilm, dengan orang-orang yang cinta kepada ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesaksian bahwa orang-orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya,
Orang-orang alim yang mengamalkan ilmunya, dia akan disejajarkan, disetarakan, statusnya disamakan dengan malaikatul muqarrabin, dengan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyaksikan dalam ayatnya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist. Ini ulul ilm qa'iman bil qist, yakni orang alim yang mengamalkan ilmunya. Tapi sebaliknya, kalau alim tok tidak mengamalkan ilmunya, ini bahayanya juga lebih besar, dan makomnya, tempatnya, derajatnya lebih hina daripada binatang. Naudzubillahimin. Bahkan orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, orang alim yang tidak punya adab, orang alim yang tidak punya akhlak, naudzubillahimin dalik, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qablu ubadil wathan. Katanya Imam Ibn Ruslan dalam Zubat. Ini orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, orang alim yang tidak punya adab, orang alim yang tidak punya akhlak, dia akan lebih awal, akan lebih depan menuju surga, menuju neraka, akan masuk neraka lebih awal daripada orang-orang yang menyembah berhala. Na'udzubillahimin. Oleh karenanya, kalau orang alim, amil, beliau akan disejajarkan, disetarakan dengan para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, insyaallah semua para kiai, para ulama yang hadir ini termasuk orang-orang yang alim, orang-orang yang amil. Amin Allahumma amin. Allahumma. Ini satu bisyarah lagi, bukan hanya lebih baik daripada 1000 rakaat, tapi Rasulullah masih ngasih kabar gembira lagi, masih ngasih kabar gembira kepada bukan yang orang alim, orang yang hadir di majelisnya orang alim, orang yang hadir di majelis ahli ilm. Niki panjenengan niki nomor malis yang tua-tua nggak mungkin niki kok sholat 1000 rakaat dalam waktu seminggu. Gini mboten? Oke, niki bapak-bapak, coba mulai satu bulan ini jenengan sholat sunat memimpin rakaat. Ya, memimpin rakaat. Enten ming 1000, enten ming 1000. Nek pengen angsal ganjaran langkung saya daripada sholat 1000 rakaat, bahkan tasih ditambahi malih kali Allah Subhanahu wa taala melalui bisyarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun min iyadati alfi marid. Ini menghadiri majelis ilmu, menghadiri majelis ahlul khair, menghadiri majelisnya orang-orang saleh, menghadiri majelisnya para habaib, itu lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Langkung sae, langkung mulya, langkung utama tinimbang tilik 1000 wong lara. Percacus nomboten. Sing ngendika sinten? Niki sanes kula namung nyambung lidah mawon. Niki Kanjeng Nabi sing maring bisyarah. Jadi menghadiri majelis ilmu, menghadiri kumpul kalih tiang alim, kumpul kalih yang tiang soleh, niku langkung sae daripada tilik 1000 wong lo. Padahal menjenguk satu orang sakit niki nek jenengan tilike waktu siang, nek jenengan tilike niku enjing waktu siang, niki mul sehari pian penuh niki akan dimintakan ampun oleh 70.000 malaikat. Kila 70 ribu malaikat akan memintakan ampun kepada kita semua. Amin amin ya robbal. Oleh karenanya kita yakin tidak ada orang yang menghadiri majelis ilmu dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, niat untuk mencari ridhonya Allah taala, kecuali dia keluar dari tempat tersebut, kecuali dia akan mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Oleh karenanya kalau kita mau menghadiri majelis ilmu, kalau kita ingin menghadiri majelis maulid, tatah niat yang baik. Tatah niat yang baik.
Di sini Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad niku ngajari dumateng kula panjenengan sami, nek jenengan ajeng milai ngaos, ajeng berangkat ngaos, ajeng kumpul kali tiyang soleh, jenengan ken noto niate pripun ing antawisipun nawaitu ta'allumah wa ta'limah wa tadzakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Insyaallah dengan niat yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar memenuhi janjinya, yang akan memberikan maghfirah, akan memberikan ampunan, akan melipat gandakan pahala kita semua. Amin amin ya rabbal ya rabbal. Masih ada bisyarah lagi, masih ada kabar gembira lagi dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Huduru majlis ilmin khairun min tashyi'i alfi janazah. Jadi menghadiri majelis ilmu, menghadiri majelis wong soleh, menghadiri majelisnya para habaib itu lebih baik daripada ngiring 1000 jenazah. Alhamdulillah. Lebih-lebih kita bukan hanya sekedar menghadiri majelis ilmu, bukan sekedar kumpul dengan orang alim, bukan sekedar kumpul dengan orang soleh, bukan sekedar kumpul dengan para habaib. Kita hadirnya kita untuk memuliakan, untuk memperingati orang soleh, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al Habib Umar ibn Muhammad Al-Attas. Dan ini kata guru saya, abahnya guru saya, ini As-Sayyid Muhammad ibn Alawi. Sayyid Alawi niku ngendika, usrud hadis as-salihina wasammihim fabidzikrihim tatanazzalur rahmatu. Usrud hadis as-salihina, kita disuruh baca, suruh mengenang manakib-manakibnya orang-orang soleh. Kalau ada orang soleh, ada orang baik, ada orang ahli ilm, kita suruh mengenangnya, membacanya, kemudian kita mentauladaninya. Mautakum. Usrud hadis as-salihina. Mari kita baca manakib-manakibnya orang soleh. Fabidzikrihim tatanazzalur rahmatu. Karena dengan menyebutnya, dengan mengenangnya, tatanazzalur rahmatu, akan turun rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang ke surganya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Rahmat bukan satu rahmat, tatanazzalur rahmat. Ini akan turun rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, orang mendapatkan hidayahnya Allah, orang mendapat inayahnya Allah, orang mendapat taufiknya Allah, nasyatat fil ibadatil a'dha'u. Orang tersebut di dunianya akan diringankan, akan disemangatkan dalam ketaatan, dalam beribadah, dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Oleh karena yang para hadirin yang masih berat tahajudnya, berat baca Al-Qur'annya, berat jamaahnya, sering-sering hadir di majelis ilmu, sering-sering baca manakibnya para aulia, manakibnya Syekh Abdul Qadir Jilani, manakibnya Sayyidah Khadijah, manakibnya Sayyidina Umar bin Al-Attas, manakibnya Imam Al-Muhajir Sayyidina Ahmad bin Isa, manakibnya Al-Faqih Al-Muqaddam, manakibnya Abdullah bin Talib Al-Attas, manakibnya ulama-ulama, para habaib, para kiai. Baca manakibnya, kemudian teladani. Karena dengan meneladaninya, dengan membaca manakibnya, dengan menengahnya, jangankan meladani, kita nyebut namanya saja akan mendatangkan rahmatnya Allah Ta'ala, akan mendatangkan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendatangkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Fabidzikrihim tatanazzalur rahmatu wahdur majalisahum wahim fi hubbihim
Wahdur majalisahum. Kalau para orang-orang soleh, para habaib, para ulama, para kiai masih hidup, hadiri majelis-majelisnya. Hadiri majelis-majelisnya, pandang wajahnya. Hadiri majelis, duduk bersamanya, pandang wajahnya, dengarkan kalamnya. Wahdur majalisahum wahim fi hubbihim. Wahim fi hubbihim. Dan sungguh-sungguhlah dalam mencintainya. Ini kalau cinta sama para ulama, cinta sama para habaib, harus dari hati. Jangan hanya di lisan sok. Buktikan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mencintainya berarti kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak mengharapkan apa-apa dari kita, tidak mengharapkan sedekah kita, tidak mengharapkan ibadah kita, tidak mengharapkan, tapi Rasulullah ingin kita semua cinta kepada ahlul baitnya. Rasulullah ingin agar kita dekat dengannya, karena beliau, para habaib, dzurriyyah Rasulullah SAW diumpamakan seperti safinatun Nuh. Kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat, jangan jauh-jauh daripada para habaib, jangan jauh-jauh dari para ulama, karena para ulama itu adalah ruhul iman. Kalau orang sudah jauh dari ulama, berarti imannya nggak ada. Iman hanya tinggal nama, iman hanya di lisannya saja, tapi dia tidak tahu kalau imannya lepas dari hatinya. Naudzubillahi min. Al ulama itu adalah ruhul iman. Niki ngatos-atos. Makanya jangan sampai kita mencaci, apalagi kita jangan sampai jauh dari ulama, apalagi ini ngata-ngatain ulama, mencaci ulama, lebih-lebih ulama dari keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada para habaib. Naudzubillahi min. Karena sekarang banyak orang berilmu, banyak ilmunya tinggi, tapi tidak disertai dengan adab, tidak disertai dengan akhlak, akhirnya tidak mendapatkan nur dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmunya hanya di lisan saja, ilmunya tidak sampai hati, ilmunya hanya sampai tenggorokannya saja. Naudzubillahi min. Dan yang seperti apa yang dikatakan itu alimul lisan jahilul qalb. Jadi ilmunya hanya di lisannya tok, tapi hatinya bodoh, hatinya jahil. Naudzubillahi min. Wahdur majalisahum wahim fi hubbihim wa quburahum zurha idahum matu. Dan ziarahlah, datangi makam-makamnya ketika orang-orang soleh sudah pada wafat, para habaib wafat, kemuliaannya masih tetap. Para ulama, para kiai, para habaib itu kalau sudah meninggal bukan berarti kemuliaannya hilang, bukan berarti sudah harus kata Pak Yaiku sudah mati, sudah meninggal, Habib itu sudah wafat, sudah nggak usah ngapain kita kenang, ngapain kita sebut namanya, kan sudah mati, sudah jadi sudah jadi debu. Lah, orang-orang alim, orang-orang saleh, orang-orang habaib yang di hatinya ada hubbur, ada mahabbah terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di hatinya ada ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu yang diamalkannya, maka orang tersebut, orang alim tersebut, orang soleh tersebut, habaib tersebut, jasadnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunianya, di kuburnya, bahkan di akhiratnya. Orang alim yang ya'mal bi ilmihi, orang hafal Quran yang mengamalkan Al-Qur'annya, orang yang selalu membaca, menghadirkan Rasulullah di dalam hatinya. Seperti dalam syair, dalam qasidah, jasadun tamakkana hubbu Ahmad fi innal arda la tubli fa kaifa tubli wa hubbuhu fi qalbihi wa madihuhu fi. Orang yang selalu menghadirkan Rasulullah SAW di dalam dirinya, di dalam hatinya, dia tidak akan pernah mendapatkan malapetaka, mendapatkan siksa, mendapatkan azab dari Allah Subhanahu Wa Taala di dunianya, di kuburnya, sampai akhiratnya. Bagaimana Allah akan menyiksanya? Bagaimana tanah akan merusaknya? Bagaimana tanah akan menghancurkannya?
hubbuhu. Cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ada di hatinya. Rasulullah ada di hatinya. Apapun, siapapun, di mana di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut, daerah tersebut, kampung tersebut, bahkan negara tersebut tidak akan mendapatkan malapetaka, bahaya, gak akan mendapatkan siksa, gak akan mendapatkan musibah, bencana apapun dari Allah Subhanahu wa taala kalau orang-orangnya selalu menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam dirinya, dalam keluarganya, di dalam kampungnya, bahkan negaranya. Alhamdulillah. Al-Afuh ini sebenarnya masih panjang, tapi karena waktu sudah malam dan saya berdiri juga atas perintah Sahibul Bait, dan Sahibul Bait kelihatannya sudah capek juga untuk mendengarkannya, ya, makanya insya Allah bisa disambung kapan lagi. Dari saya apabila ada kesalahan, kekeliruan, itu dari saya sendiri, dan apabila ada kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadzina. Sebetulnya saya belum capek. Ya Ustadz, saya belum capek karena waktu yang disepakati maka kita tepati. Menika doa badhe diwaosaken kalih kakang kula Habib Muhammad Amin niki sederek kula sing paling bajeng. Dan saderenge maos donga badhe menyampaikan satu kalimat, dua kalimat. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف السورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العالية من اندرت النبيون تحت فهم منه وإليه وصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه عدد ما رزقته وأمته وأحييت إلى يوم التبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا من آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق. Jadi kan saat ini kalau matur syukur mohon niki kula aturke khususan para ingkang sampun nyukani keterangan teng majelis niki, masyaallah sedaya muga-muga diparingi manfaat nggih. Bagi si fulan wa kali si fulan pertama sinten bagi Wahidin nggih, dan nomor kali Ustaz Muhammad Barik kula matur nuwun lan napa kawentenane ingkang sing sami hadir teng mriki kersa lan tangga teparu nggih. Kula nyuwun titip istilahnya ke adik kula teng mriki. Alhamdulillah, muga-muga niki tempat dados manfaat sing utama piadak ya adik kula teng mriki nggih. Nah kangge khususan dusun mriki kan wa jami' sekitar mriki nggih. Menika alhamdulillah jadi menika kula sampean badhe ngadhepi bulan Ramadan nggih. Niki Ramadan niki puasa nggih.
Mboten kena nggo syukur mboten. Niki netepi dawuh. Nggih. Jadi masalah wajib niku dudu nggo syukur ya. Puasa, zakat, ibadah salat, puasa, zakat, haji ya. Niki kangsal niki netepi dawuh perintahe Gusti Allah Subhanahu. Nek syukur niku salat sunnah, puasa sunnah, zakat atau niku sedekah di luar wajib niku diniati syukur marang Allah. Napa-napa niku diniati syukur marang Gusti Allah. Gawe bunga tiyang maca selawat Muhammad niku syukur marang Gusti Allah. Ning salat wajib niku dudu kena nggo syukur. Niku netepi dawuh marang saka perintahe Gusti Allah. Niki kathah ingkang boten ngertos menika nggih. Kula sampeyan niki ada pikir Ramadan sing ngatos-ngatos nggih kalian tiang arep ziarah nang kubur aulia mohon diwanti-wanti nang dalan ora karo gawe kali tiang sing boten sae ziarah ben kabur apa men beden tepi nglakoni puasane Gusti Allah husnudon kalau tiang nggih husnudon kalau tiang-tiang ojo gampang nyana sebab ittaqi firasatul mukmin fa innahu yunduru binurillah. Dereng tentu sampean sing sangka niku tiang niku hati-hati sebab niku tajem nggih. Niku Gusti Allah tiang sing saleh niku saged ittaqi firasat fa innal mu'min yunduru binurillah. Nganggo nuri Gusti Allah niku piyambake firasae nggih sing atos-atos nggih. Ya, mudah-mudahan kula sampeyan diparingi niki dalu napa sing dadi manfaat kula sampeyan iki ana sing sang tepi sing napa Allah taala maringi rahmat nggih dadi wong ingkang saadah nggih bejo nggih bejahe Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ingkang kula atur iki kados ngaten mawon nggih mudah-mudahan manfaat nang kula sampeyan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil amal mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa lamma nadama al-fiqhu min wadadi دراري الأصحاب المحمدية وقودا توجهت إلى الله متصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ويجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود الظافرة وعلى باب عزة محط رحاله تنشأ منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين وعبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته الأمين عالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك في سرك وحامي راية دعوتك الشامل الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأحوال في كل موطن في مواطن القرب والمظهر واسم ذلك في بادك وسابق كوسي شارك النهل ودارك سيد الكونين وأشرف الثقلين عبد المحبوب الخالص المخصوص من قبل يا جل الخصائص. اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابك. اللهم إنا نقدم إليك جاها هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا في جميع رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب بالغاية أملنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا
وأعمالنا وتجعلنا في عدد هذا الحبيب من الحاضرين في طريق الداعي من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعيرك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا. Kula sampean niku kena tamak. Ngertos nggih, kena tamak nggih, tapi tamak njaluk rahmate Gusti Allah. Wa dununan jamilatan ya wasilatuna wa ilaika fala tuhayyibna. Amanna bi qawli salika ma jaa bi min ad-din wa tawajjahna bi ilaika mustashfiina an tuqabila mudhniba minna bil ghufran wal musii'a bil ihsan was-sa'ila bima sa'al wal mu'amila bima amal wa anta jalana ممن نصر هذا الحبيب وآزره وواله وظاهره وعم بركته وشرفه وجهده وأولادنا ووالدينا وأهل قدرتنا وأهل قدرة ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القوي في جميع الأوطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معدا وسولا. واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عباد المؤمنين أجمعين واكشف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاد الحكيم في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بالتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع بلايا وفي حرز المسكين من الذنوب والخطايا. وأدمنا في الأعمال بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين أجمعين مسلمين مؤمنين واهدم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. Demikianlah rangkaian acara akhir sanah lapanan malam Ahad Pon dan sekaligus memperingati Hall Habib Umar Al-Atos yang ke-11. Akhirnya kula mengucapkan matur nuwun dhateng sedaya ingkang rawuh lan matur nuwun dhateng sedaya ingkang membantu terlaksananya lapanan setiap lapanan dan malam hall pada hari ini, kepada segenap lingkungan terutama yang telah bersusah payah ikut memikirkan bagaimana lancarnya acara ini, dan kami ucapkan terima kasih dan semoga yang berkekah pada malam hari ini Taqabbalallah, muga-muga Allah nampi ingkang kekah pada malam hari ini, dan yang memberikan bantuan apapun bentuknya. Matur nuwun, selamat berjumpa kembali ba'dal Id lan nyuwun lan
sekali lagi nyuwun pangapunten dateng sedaya hadirin menawi wonten kekirangan lan sedaya ingkang boten nyekecakaken pindah malih nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah.